Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Wa qala Nabiy Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ana 'inda dhanni 'abdi bi. Shadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin at-tahirin, amma ba'd. Jamaah IKADI yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Tuhan yang senantiasa membersamai kita dalam setiap waktu dan keadaan, Tuhan yang menghidupkan kita dan sekaligus Dia juga yang menghidupi kita, Tuhan yang senantiasa memberikan rizki kepada setiap hambanya tanpa kecuali. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan tidaklah binatang melata apapun yang berada di permukaan bumi kecuali Allah berikan rizkinya. Allah tidak pernah salah orang, salah jumlah, salah waktu dan salah tempat ketika memberikan rizkinya. Maka tugas kita hanyalah berbaik sangka kepada Tuhan kita atas semua rizki dan takdir yang Allah berikan. Ana 'inda dhanni 'abdihi. Dalam hadis kursinya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, aku bersama persangkaan hambaku. Jamaah IKADI yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka berbaik sangkalah kepada Allah. Sampai detik ini kita bersyukur bahwa Allah sudah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, termasuk nikmat ibadah di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nazi'at, kabar gembira untuk kita. Wa amma man khafa maqama rabbih. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan kemudian dia menahan hawa nafsunya dari melaksanakan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan, dan juga dari menghadapi keletihan dalam setiap ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan, maka balasannya adalah fa innal jannata hiyal ma'wa. Balasannya adalah surga tempat tinggalnya. Maka oleh karena itu berbahagialah wahai jamaah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah bahwa puasa kita di siang hari menahan hawa nafsu kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ibadah kita di malam hari dengan sholat tarawihnya ditambah dengan amalan-amalan sunnah yang lain. Semua itu adalah keletihan, dan semua itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan surga. Ini janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan surga yang didapatkan tidak hanya untuk kita sendiri, tapi untuk orang-orang yang kita cintai. Kabar gembira yang kedua dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan bersama-sama dengan orang-orang yang kita cintai. Di dalam surat Ar-Ra'd ayat 23 dan 24. Jannatu Aden, surga Aden, yadkhulunaha, mereka semua masuk di dalamnya. Siapa dia? Wa man salaha min abaihim, yaitu mereka orang-orang yang suka beramal soleh ketika di dunia. Nih, pada bulan Ramadan
min abaihim, dari bapak-bapak mereka. Di situ ada kakek, ada nenek, ada bapak, ada ibu. Kemudian siapa lagi? Wa min azwajihim, dari pasangan-pasangan mereka. Ada suami, ada istri. Kemudian siapa lagi? Wa min dzurriyyatihim, dan dari turunan-turunan mereka. Di situ ada anak, ada cucu, dan yang di bawahnya. Serombongan masuk ke dalam surga Aden bagi orang-orang yang suka beramal soleh ketika di dunia, wabil khusus di bulan Ramadan. Maka ketahuilah, siapapun kita, di mana orang-orang yang kita cintai sudah meninggalkan kita dahulu. Ada mungkin kakek kita, nenek kita sudah wafat, atau mungkin ada di antara kita, bapak dan ibu kita sudah mendahului kita, atau bahkan mungkin ada pasangan dari keduanya sudah mendahulinya, ada yang istrinya sudah lebih dahulu wafat, atau ada suaminya yang mendahuluinya, atau bahkan mungkin ada di antara kita yang turunan kita sudah Allah panggil. Sesungguhnya semua itu hanyalah merupakan perpisahan sementara. Ada pertemuan yang indah nanti bagi orang yang beriman, yang suka beramal soleh di surga Aden. Dan kemudian setelah mereka masuk ke dalam surga dan menempati istana-istana di surga, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, kemudian ada malaikat yang mendatangi istana-istana di surga, di mana di dalamnya ada penghuni surga, min kulli bab, dari setiap pintu. Kalau orang baik, kalau di dunia itu biasanya berkunjung ke saudaranya itu lewat pintu. Kalau orang jahat bisa lewat jendela, bisa lewat genteng dan sebagainya. Ini pelajaran dari malaikat. Ketika itu dia mendatangi istana penghuni surga lewat setiap pintu. Ngapain? Mau berkunjung. Dan kemudian setelah dibuka oleh penghuni surga pintu dari istana tersebut, pada ayat ke-24-nya para malaikat mengucapkan selamat dengan kalimat salamun alaikum bima sabartum. Salam kesejahteraan wahai penghuni surga karena kesabaran kalian ketika di dunia dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ni'ma 'uqbad dar, dan itulah sebaik-baik tempat tinggal. Masya Allah. Maka kunci dari harapan setiap orang yang beriman masuk ke dalam surga ada dua. Yang pertama, suka beramal soleh. Min alamatil khair, salah satu tanda-tanda kebaikan bahwa kita insya Allah orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah masuk ke dalam surga, yaitu kita masih dihidupkan di bulan Ramadan dan semangat beramal soleh di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua yaitu sabar. Kunci masuk surga. Puasa butuh kesabaran, tarawih butuh kesabaran, baca Quran butuh kesabaran, sedekah butuh kesabaran. Semua amal soleh butuh kesabaran. Kalau tidak sabar, kita mungkin sudah tinggalkan itu amal soleh. Maka dua itu adalah kunci. Kita bisa bergabung, berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai, dari nenek moyang kita sampai turunan kita, bersama-sama masuk ke dalam surga dengan istana yang berbeda tentunya, dan saling berkunjung di antara mereka. Wallahu a'lam bishawab. Semua kita semua berada di dalamnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.